ini Ya, X, benar. ini Z. Nah, makanya tadi kan diprogramkan terus ditukar. Y itu dijadikan X. Y itu dijadikan, nah ini kan, ini Y dimasukkan ke X, ini X dimasukkan ke Y, kan ditukar seperti itu. Udah, Nah, Pak. jadi maju, maju 30 cm, berhenti, belok kanan, menghadap ke kanan 90 derajat, maju 30 cm, berhenti lagi. Nah, seperti itu sampai menghadap ke utara lagi nanti. Nah, seperti itu. Hmm. Ada Ya. itu videonya, tapi saya lupa naruhnya di mana ya dulu itu. Nah, ini jadi nanti kalau mau dilihat di figur 1 itu merupakan data dari sensor, ya. Kemarin programnya belum belum jalan tapi ya. Coba nanti saya carikan program yang sudah jalan nanti ya. Figur 1 itu data dari sensor. Kemudian data ini dari sensor akselerometer, kecepatan sudut, dari magnetic field, itu nanti sudah bisa kita menentukan orientasi. Bahkan tidak perlu pakai giroskop ya. Ini ya cuma menggunakan akselerometer, ini A, medan magnet itu M, itu nanti sudah ketemu arah ini. Sudah ketemu arah menghadapnya pesawat atau handphone, atau mungkin kalau handphonenya ditumpangkan di drone, drone-nya menghadap kemana itu sudah bisa. Itu nanti dapat dilihat di grafik nomor 3. Nah, ini yang atas ini. Yang AM ini berarti dia mengambil dari akselerometer dan giroskop. Ini. Ini. Jadi ini mengarah ke utara ya. Mengarah ke utara dan tidak miring, roll pitch-nya 0, mengarah ke utara, kemudian ionya juga 0. Jadi ini tepat mengarah ke utara ini. Yang ini. Yang sini. Iya, Pak. Ya, kemudian diputar 90 derajat mengarah ke timur. Kira-kira 90 derajat. Ini ke arah timur seperti ini. Kemudian mengarah ke selatan. Nah, ini mengarah ke selatan itu kalau dilihat perputaran sudutnya itu ya, dari 0 sampai 180, itu 0 sampai 179,9. Setelah itu minus 180, jadi ke minus 180 nanti diputar ke barat, minusnya semakin kecil, nanti ke utara menjadi 0 lagi. Jadi ini kalau kalau kita lihat perputarannya itu nanti seperti ini. Kalau diputar secara jarum jam ya, 0, putar 90 derajat ke timur, mengarah ke selatan. Nah, kalau ke selatan itu nanti, selatan itu kalau tepat ke selatan ya mestinya minus 180, tapi ini kan nggak tepat, kadang-kadang goyang-goyang ya. Maka ini 180 min 180 gitu kan. Jadi selatan itu 179,9, kemudian min 180. Min 180 diputar lagi arah barat jadi minus 90. Minus 90 nanti kembali ke utara jadi 0 lagi. Nah, itu. Nah, itu itu apa, untuk sudut beliau itu seperti itu. Nah, sudut ini kalau dicocokkan menggunakan hitungan dari handphone, hitungan software di handphone, nah ini hitungan software di handphone ini ya, yang orientasi ini. Ini hitungan software di handphone, nah, bersama dengan ini ya. Ini 0, putar 90 derajat ke timur, putar lagi 90 derajat ke selatan, ya, selatan ini putar 90 derajat lagi ke barat. Akhirnya ke utara lagi. Nah, ini dari hitungan dari orientasi dari handphone itu seperti itu. Nah, itu Pak pertanyaannya di sini. Pertanyaannya itu gini kan, kalau itu bisa balik pas dia ke baratnya lagi, itu ntar 0 lagi, Pak ya. Ya. Nah, tapi kemarin pas saya ambil, ya emang sih pakai data orientasi dari HP itu kan perhitungan. Tapi datanya itu terus naik sampai ke 360, Pak, kalau ngebentuk square. Sampai ke 360. Oke, coba sebentar Iya, saya cek di dia listing. nggak balik ke 0. Saya juga juga nganu nih.
lihat listingnya. Orientasi itu kayaknya ini memang anu ya. Memang sudutnya itu 0 sampai 360 ya. 0 sampai 360. Tetapi yang digunakan itu biasanya 0 sampai 179, kemudian 179 baru kemudian dari min 180 terus ke 0 gitu. Oh, ini ya, ya betul ya. Nah, ini. Oh, ini sudah masuk ya. Ya, ini. Ini. Jadi orientasi itu aslinya 0 sampai 360 ya. 0 sampai 360. Tetapi nah ini untuk keperluan penelitian ini itu dibuat dari 0 sampai 179,9 minus 180 sampai 0 lagi. Kenapa kok seperti itu? Itu kaitannya dengan rumus di sini. Nah ini rumus di sini itu Y-nya itu nanti ketemunya seperti itu, sehingga kita harus menyesuaikan dengan itu. Arkes tangan itu kalau menggunakan arkes tangan 4 kuadran itu ketemunya dari min 180 ke 180. Tidak bisa ketemu 0 sampai 360 itu. Kayaknya kemarin seperti itu. Sehingga nanti yang data orientasi itu memang dibuat 0 sampai 179,9 minus 180 sampai 0 lagi. Nah, gitu. Kemarin seperti itu. Ini listingnya ini ya. Tinggal digunakan aja ini bisa ini. Nah, ini. Ini untuk mengubah dari 0,360 ke yang tadi itu. Oh iya, berarti algoritma saya yang salah, Pak. Berarti. Ya, tinggal tambahkan ini aja, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti mau menggunakan 0 sampai 360, boleh juga. Cuma nanti yang umum digunakan itu 0 sampai 180, minus 180 sampai 0 lagi. Itu yang umum digunakan. Dan kebetulan rumus tadi itu untuk arkes tangan 4 kuadran itu ketemunya tidak bisa sampai 360 gitu ya. Sehingga kalau ini kalau cocokkan dengan orientasi itu nanti agak susah nanti. Iya. Oke, ada yang lagi mungkin? Kalau mau nanya lanjut ke rotasi metriknya udah masuk belum, Pak? Belum, nanti sebentar. Nah, sekarang itu ya. Kemudian, nah ini dari kita kembali ke gambar 1. Oke, jadi sensornya itu nanti ada akselerometer, giroskop, magnetometer. Akselerometer ini banyak noise-nya. Magnetic field juga banyak noise-nya ini ya. Kita lihat ini noise-nya lebih besar ya. Nah, sehingga nanti data orientasi itu nanti akan banyak noise-nya. Kemudian menghitung menggunakan rumus ini. Nah, ini juga ada kelemahannya. Ini hanya berfungsi pada saat sensor itu dalam keadaan diam. Ya, dalam keadaan diam. Kenapa? Karena rumus ini itu sesungguhnya kan menghitung kemiringan terhadap gravitasi bumi, terhadap arah gravitasi bumi. Tadi itu menghitung dengan kemiringan terhadap strap down tadi itu, arah ke bumi tadi. Nah, kalau bendanya ini diam, oke, masih betul. Tetapi kalau bendanya ini ada percepatan, nanti bisa keliru. Contoh, benda kita gerakkan maju, berarti AX-nya sudah berubah. Nah, rumus ini bisa salah. Ini juga bisa salah. Benda kita gerakkan ke bawah. Nah, AZ-nya sudah salah lagi nanti. Nah, itu. Nah, makanya rumus ini hanya berlaku pada saat benda itu dalam keadaan diam. Kalau bendanya nanti bergerak, ini sudah menunjukkan kesalahan. Semakin cepat, bukan gerak ya, tepatnya mengalami percepatan ya. Semakin besar percepatan benda, semakin besar salahnya ini. Tapi kalau percepatannya 0, ini benar. Rumus ini menunjukkan tepat. Percepatan 0 itu bukan berarti diam ya. Percepatan 0 itu bisa berarti diam, bisa berarti bergerak tapi dengan kecepatan konstan. Contoh kalau kita naik pesawat sedang cruising gitu ya. Cruising itu kan seakan-akan kan pesawatnya kan diam aja, itu kan kita tidak merasakan ada gerakan. Yaitu ini rumus ini dapat digunakan. Tapi begitu pesawatnya nanti sedang take off atau mungkin mau landing itu ada percepatan atau perlambatan, nah ini rumus ini tidak dapat digunakan lagi. Nah, jadi untuk menghitung orientasi ini juga nanti harus memilah-milah benda diam atau bendanya bergerak. Nah, ini
Oke, menghitung rumus orientasi bisa menggunakan ini, tapi syaratnya harus sebenarnya dalam keadaan diam. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini ya. Nah, ini figur 1. Nah, ini yang menggunakan kecepatan sudut. Kita bisa menghitung sudut menggunakan data kecepatan sudut. Kecepatan sudut diintegralkan menjadi sudut. Nah, itu ya. Sama aja kecepatan diintegralkan menjadi jarak kan gitu loh. Kecepatan apa? Kecepatan itu merupakan derivatif dari jarak. Perubahan jarak per detik dinamakan kecepatan. Perubahan jarak per detik dinamakan kecepatan. Kecepatan merupakan derivatif dari jarak. Itu kalau pada pergerakan ya. Tapi kalau pada sudut, kecepatan sudut merupakan derivatif dari sudut. Perubahan sudut itu disebut dengan kecepatan sudut. Nah, maka kecepatan sudut diintegralkan itu menjadi sudut. Nah, itu. Nah, makanya kita juga bisa menghitung orientasi menggunakan data kecepatan sudut dengan cara mengintegralkan ini. Nah, sehingga kalau ini diintegralkan, nanti akan menjadi sudut. Integral itu dapat dilihat di grafik. Nah, ini grafik 2. Nah, ini grafik 2. Ini kecepatan sudut. Saya zoom supaya jadi gede gitu ya. Ini kecepatan sudutnya. Saya zoom. Ini sudutnya. Ini diintegralkan jadi ini. Nah, ini diintegralkan, ini kan naik ini jadi naik. Nah, ini kan sama dengan sudut orientasi tadi itu. 0, 90 derajat, 180, kemudian 270, kemudian 360. Kalau diputar lagi ya tambah 360, kemudian 300 berapa? 450, naik terus. Loh, kok nggak bisa sama dengan tadi yang dari orientasi lah, kan kalau integral kan nambah terus, integral itu nambah terus. Selama dia diputar ke kanan, dia nambah terus. Kenapa? Karena ke kanan itu kan positif kecepatannya. Jadi kalau diputar ke kanan itu ya nambah terus sampai tinggi sekali, nambah terus ke sana. Nah, itu. Nah, sekarang kalau menggunakan data dari kecepatan, kita harus punya data sudut awal. Sudut awalnya 0, nanti tinggal ditambah dengan ini, integral tadi. Ya. Nah, berarti kita bisa menghitung orientasi dari sensor akselerometer dan magnetometer menggunakan rumus tadi. Kita juga bisa menggunakan giroskop. Yang menggunakan akselerometer, yang menggunakan rumus ini, itu akan tepat kalau bendanya diam. Nah, kalau bendanya bergerak, maka harus menggunakan giroskop. Nah, itu makanya nanti harus ada switch gitu ya. Bendanya diam menggunakan rumus ini, bendanya bergerak menggunakan giroskop. Nah, berarti kita punya data orientasi dari ini, akselerometer dan magnetometer, kita punya data orientasi dari giroskop, digabungkan. Penggabungan itu disebut dengan data fusion. Data fusion. Maka ini kan judulnya ini kan data fusion ini. Nah, ini data fusion. Ya. Data fusion yang cukup handal itu menggunakan Kalman filter. Nah, ini menggunakan Kalman filter. Oke, Kalman filter itu bagaimana prosesnya? Nah, ini prosesnya ini. Jadi yang pertama itu menghitung dulu nilai ini ya, nilai prediksi. Jadi prediksi state itu merupakan hitungan dari giroskop. Hitungan dari giroskop itu dihitung sudutnya, kemudian nanti dikoreksi menggunakan hitungan dari akselerometer. Ya, hitungan dari giroskop itu cara memasukkannya bagaimana? Nah, ini sudah ada matriknya, ini tinggal dimasukkan ini ya. Ini untuk menghitung orientasi. Nah, ini step-nya. Jadi nanti ada step-stepnya. Step itu merupakan keadaan. Keadaan itu mencerminkan sudut ya. Sudut sekarang itu berapa? Sudut nanti itu berapa? Sudut sekarang itu ya XK. Sekarang. Sudut tadi berarti
tadi ya itu XK-1. Sudut nanti berarti XK plus 1. Nah, kan gitu. Nah, ini menggunakan state seperti ini. Sudut yang nanti dapat dihitung dari sudut yang sekarang. Sudut yang berikutnya dapat dihitung dari sudut yang saat ini juga. Jadi terus seperti itu. Nah, ini sudah mulai sulit kalau seperti ini. Ya. Nah, Iya, Pak. iya, ada sulit kalau seperti ini. Ya, ini makanya nanti sambil dibaca ya. Jadi ini urutannya Kalman filter seperti ini. Kalman filter itu nanti dia itu filter yang nanti bisa memprediksi sekarang itu sudutnya itu berapa. Sudutnya berapa? Sudutnya berapa dengan cara menggunakan state seperti itu. Nah, state-nya itu terdiri dari matriks ini. Ini merupakan roll, ini kecepatan roll, ini pitch, ini kecepatan pitch, ini yaw, ini kecepatan yaw. Nah, nanti datanya itu nanti dimasukkan ke sini. Ya, kalau menggunakan rumusnya kan ini rumusnya. Nah, ini prediksi state sekarang itu adalah state sebelumnya kalikan F atau balik ya, F kalikan state sebelumnya plus G kalikan UK. UK itu merupakan data dari sensor. Jadi state sekarang itu merupakan state sekarang ini yang apa? Yang ini baru prediksi ya. Prediksi state sekarang itu merupakan matriks F kalikan state sebelumnya plus G kalikan UK. UK itu sensornya. UK itu data dari sensor. Kalau di program bagaimana? Di program ya tidak akan sulit kalau sudah bisa. Kalau sudah bisa tidak akan sulit. Nah, ini gampang aja ini. XK ya sama dengan F kalikan state sekarang atau ini state yang sekarang sama dengan F kalikan state sebelumnya ditambah G kalikan data dari giroskop. Nah, ini data giroskop itu ya dibaca data dari giroskop yang tadi itu yang apa? Ini kan data giroskop untuk K. Untuk K itu berarti data giroskop yang sekarang. Kalau kita lihat mungkin giroskopnya itu kan nih saya bukakan nih ya giroskopnya. Giroskopnya kan 806 kali 3. 806 kali 3 berarti ada untuk 806 data yang meliputi sudut kecepatan sudut XYZ. Nah, ini kan XYZ. X ini X, ini Y, ini Z. Nah, berarti ini data giroskop seperti ini. Ini akan dibaca terus gitu ya. Nah, ini tinggal dipakai saja. Andai kata nanti belum paham mungkin pakai dulu nanti lama-lama kan nanti paham lama-lama. Ya, Pak, benar, Pak. Nah, ini kemudian Kalman juga bisa memprediksi galatnya. Galat kovarian. Oke. Galat kovarian ini tinggal dimasukkan saja listing program. Nanti memahaminya mungkin belakangan gitu ya. Nah, dimasukkan ke program. Kemudian K juga nanti. Oke, kan K dimasukkan. Nah, K ini merupakan Kalman gain. K ini merupakan Kalman gain. Maksudnya apa? Maksudnya Kalman ini mempengaruhi seberapa besar proses koreksinya. Maksudnya bagaimana? Nah, ini ya. Ketemu P, ketemu K. Jadi di sini Kalman itu kan nanti pertama memberikan prediksi state sekarang dari state sebelumnya dan dari input data. Kemudian tentukan prediksi galat kovarian. Kemudian hitung Kalman gain-nya. Hitung Kalman gain, kemudian tadi yang ekstemen ini kan prediksi. Nah, prediksi ini kita update. Nah, kita update dengan data dari pengukuran ZK. Nah, ZK ini didapat dari sensor akselerometer dan magnetometer tadi itu. Nah, jadi kalau ini XK min ini merupakan prediksi yang dari
dari apa? Dari giroskop. Nah, maka ZK ini didapat dari akselerometer dan magnetometer. Nah, konkretnya bagaimana? Ini kita lihat di sini. Nah, ini figur 3 ini ya. Figur 3. Ini XK-nya tuh ini. Ini X apa SK apa? ZK. ZK tuh ini ZK. Ini ZK. Ini digunakan untuk update. Nah, ini ZK. Ini yang didapat dari sensor akselerometer dan magnetometer. Ini digunakan untuk update pada Kalman filter. Ini ZK ya. ZK. Kemudian untuk yang dari Giro tadi figur 2 ya. Nah, ini figur 2 dari Giro. Nah, ini nanti yang ini. Giro itu dari kecepatan sudutnya. Nah, ini. Nah, jadi Kalman itu menghitung sudut itu dari kecepatan sudut sebagai prediksi. Dari kecepatan sudut ini didapat prediksi sudutnya, kemudian diupdate menggunakan data hitungan sudut dari akselerometer dan magnetometer. Nah, itu nanti penggabungannya menggunakan Kalman seperti itu. Nah, sehingga hasil akhirnya, nah ini dari Kalman seperti ini. Ini merupakan gabungan ini, sudah merupakan gabungan dari giroskop, kemudian akselerometer dan magnetometer. Nah, ini gabungannya seperti ini. Nah, gabungan seperti itu kalau mau dicocokkan dengan data dari orientasi ya ini ya. Nah, ini data dari orientasi ini merupakan output dari Kalman seperti ini. Ya. Nah, jadilah outputnya itu sudut orientasi. Sudut orientasi itu merupakan sudut yang menggambarkan benda itu menghadap kemana gitu ya. Itu namanya sudut orientasi. Oke, ada yang tanya mungkin? Oke, kalau tidak ada, oke ini kembali ke figur 1 ya. Nah ini figur 1. Oke, kita sudah mendapat sudut orientasi ya. Itu yang dihitung oleh Mas Brian, kemudian nanti diperbagi oleh Rafiq sama Sandi. Itu mereka sudah mau maju ini, tapi belum maju-maju. Saya juga menunggu ini. Mereka belum mengajukan surat untuk seminar ya. Nah, sekarang itu untuk sudut orientasi kita berarti sudah bisa menghitung kira-kira seperti itu, kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk perpindahannya atau translasinya? Translasi itu artinya perpindahan. Translasi itu berarti perpindahan benda ke tempat yang lain, itu namanya translasi. Oke, kita lihat. Nah, ini. Perpindahan benda itu dapat dihitung dari data percepatan. Ya. Jarak diturunkan menjadi kecepatan. Diturunkan lagi jadi percepatan. Jarak itu, perubahan jarak per detik itu kan namanya kecepatan. Perubahan kecepatan per detik namanya percepatan. Nah, berarti dari percepatan kita bisa menyusun jaraknya. Percepatan diintegralkan menjadi kecepatan. Kecepatan diintegralkan menjadi jarak. Nah, berarti kita bisa mengukur jarak perpindahan itu menggunakan integral ganda dari kecepatan. Nah, ini matematika yang dulu integral ganda mungkin ada yang pernah trauma gitu ya dulu. Tapi nggak apa-apa, yang sekarang kita gunakan di sini. Nah, ini contohnya ini percepatan. Ini percepatan, ini kecepatan, ini jarak. Percepatan diintegralkan jadi ini. Diintegralkan jadi ini, jadi jarak. Nah, makanya ini ketemu jaraknya seperti ini. Oh, ini berarti jaraknya X itu ada perpindahan maju berapa, kemudian geser berapa gitu ya. Ini mundur berapa. Nah, gitu. Nah, ini. Nah, proses penghitungan ini juga menggunakan Kalman sama, menggunakan Kalman filter. Berarti nanti kita menggunakan 2 Kalman filter. Kalman filter yang pertama untuk menghitung orientasi, Kalman filter yang kedua untuk menghitung jarak. Kalman filter yang pertama sudah dikerjakan oleh tadi itu Brian, Rafiq, Sandi ya. Nah, Kalman filter yang berikutnya nanti digunakan untuk menghitung jarak. Nah, terus Kalman filter itu nanti isinya bagaimana? Ya, hampir sama, juga ada matrik-matrik seperti itu. Juga sama seperti ini, ada prediksi state,
juga nanti ada prediksi galat kovarian, hitung Kalman-Gain, atur pengukuran, dan seterusnya, sama seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, untuk menghitung jarak bagaimana matrik-matriknya juga sudah ada di sini. Ya, ke sini dulu ya, saya lompat dulu yang tadi, matrik rotasi. Nah, ini sudah ada, ini F-nya ini, F sudah ada, nanti tinggal dimasukkan aja ini, dimasukkan tanpa memahami boleh, tapi nanti harus paham ya nanti kalau sudah mau selesai ya. Sekarang dimasukkan dulu aja F-nya itu, ini F ini ya, F ACC. Ini F ACC nanti dimasukkan ke sini. F, kemudian ada G dimasukkan semua, P sampai nanti Kalman-Gain gitu kan, dan seterusnya nanti sampai ini. XT ini update state Victor, update state-nya. Update state itu kalau di persamaan tadi ya berarti itu update tadi itu. Nah, nanti mungkin sambil jalan mungkin ya, sambil jalan aja nanti mungkin kapan-kapan kita bahas lebih detail bisa seperti ini. Nah, sekarang kita lihat percepatan yang digunakan. Percepatan yang digunakan. Oke, percepatan yang digunakan itu apakah percepatan yang didapat dari sensor ini? Nah, kalau kita menggunakan ini, ya, kalau ini kita baca, itu kan ini kan sensornya kan hanya bergerak maju, berarti kita nanti mendapatkan grafiknya bagaimana? Ya maju-maju terus gitu aja. Padahal sensornya kan maju terus menghadap ke timur, maju lagi, menghadap ke timur, menghadap ke selatan, maju lagi, akan membentuk kotak seperti itu. Tapi kalau kita membaca, kita menghitung translasi dari sini, dari data sensor, ini kan datanya cuma maju aja. X maju. Nih, ini nanti ini X lagi ya, berarti maju lagi ya. Berarti kan cuma maju, maju, maju. Padahal kan nanti ada beloknya. Ini beloknya ini kan belum terekap. Nah, untuk itu data dari akselerometer ini harus dikonversikan. Kalau data yang dari sensor itu merupakan data dalam koordinat sensor atau sering disebut koordinat body sama aja ya. Koordinat sensor, koordinat body, koordinat lokal gitu ya. Tapi sering disebut koordinat body atau sensor. Artinya kalau ini berarti ya maju ke depan. Ini maju ke depan. Ini belum dalam koordinat global atau koordinat navigasi. Koordinat global atau koordinat navigasi. Koordinat navigasi itu harus ada arahnya. Kalau yang koordinat sensor itu arahnya cuma maju, ke samping, ke bawah. Tapi kalau koordinat navigasi atau koordinat global itu harus ada arahnya. Ke utara, ke timur, ke bawah, ke atas gitu ya. Terutama ke utara, ke timur itu yang harus penting seperti itu. Nah, koordinat sensor itu dapat ditransformasikan ke koordinat navigasi dengan menggunakan matrik rotasi. Nah, inilah pentingnya matrik rotasi. Nah, sekarang cara penggunaan matrik rotasi bagaimana? Nah, di sini juga sudah ada cara penggunaan matrik rotasi. Ya, ini merupakan matrik rotasi. Tinggal dipakai aja ini. Ini dari persamaan, ini dari literatur dari jurnalnya Pak Lasmati itu ada itu ya. Pak Lasmati itu pinter dulu ini tentang ini ya. Nah, ini matrik rotasi itu merupakan gabungan dari rotasi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Dia akan mentransformasikan nilai dalam koordinat body atau koordinat sensor ke koordinat navigasi. Sehingga ini disebut, ini kadang-kadang diberi notasi seperti ini, BN, B ke N. Dari koordinat body ke koordinat navigasi. Nah, ini tinggal dimasukkan aja di sini. Ini X itu berarti roll ya. X itu roll lah. Ini rollnya tinggal dimasukkan. Ini roll. Ini pitch. Ini yaw. Tinggal dimasukkan aja ini cos theta, cos pi ini kan tinggal dimasukkan. Nah, nanti ini akan ketemu matrik 3x3. Ya, matrik 3x3. Nah, kemudian tadi data sensor dalam koordinat sensor, kalau dikalikan ini, itu nanti menjadi data dalam koordinat navigasi.
Nah, sehingga di sini ini ya. Ini data sensor, data percepatan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z dalam koordinat sensor, percepatan maju ke samping ke bawah dikalikan matrik rotasi menjadi percepatan X, Y, Z dalam koordinat navigasi. Berarti ini percepatan ke utara, ke timur, ke bawah. Nah, ini tinggal dikalikan seperti ini aja. Ini berapa ini? 3 kali 1, ini 3 kali 3, ini 3 kali 1. Nah, nanti kalau ini dikalikan ini, hasilnya ya ini. Kalau ini bendanya diam, nah nanti pasti hasilnya nanti adalah 0, 0, ini G. Nah, nanti akan ketahuan, oh G. G itu berarti ada gaya gravitasi ke bawah. Nah, kalau bendanya diam, ini ada G di sini. Nah, berarti percepatan benda, ya berarti G-nya dihilangkan. Ya, berarti ini kurangi G. Kurangi G. G-nya berapa? G-nya kalau di Jogja sekitar 9,8. Ya. Nah, ini tinggal dikurangin aja. Arahnya ini kemana? G itu arahnya ke bawah. Ke bawah berarti min. Nah, berarti min ini kurang. Nah, ini berarti ini min ya. Min G. Berarti min ini min G lagi. Nah, berarti ini plus. Nah, berarti ini kurangi G. Gitu. Nah, itu. Nah, berarti kalau bendanya diam nanti ketemunya ini 0. Ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan coba. Kita bandingkan percepatan dalam koordinat sensor. Itu di grafik 1. Nah, ini ya, grafik 1. Ini arahnya ini kan biru, arahnya maju, arahnya maju, arahnya maju, arahnya maju. Karena bendanya kebetulan horizontal, ini G-nya ke bawah. Sementara itu, kalau itu sudah ditransformasikan menggunakan matrik rotasi, kemudian didapatkan percepatan dalam koordinat global. Hasilnya bagaimana? Ini kita lihat ini yang tadi itu kan 10 ya skalanya, ini skalanya 2. Nah, kan ini kan sudah di zoom ini ya. Nah, ini percepatan dalam koordinat global sudah dikurangi G. Nah, ini kita lihat Z-nya 0 ya, Z-nya. Karena sudah dikurangi G, Z-nya 0. Arahnya berarti ini biru karena menggunakan NED, north east down, yang biru berarti north ke utara, yang ini east berarti ke timur, ini berarti apa? Ke selatan ya, ini kebalikannya ya, ke selatan. Ya. Ini north east, ini kalau positif itu east berarti ini ke barat. West ini ya, ini ke barat. Nah, ini. Nah, berarti ini percepatannya. Ini kecepatannya berarti kecepatannya ini ke utara, kemudian ke timur, ke selatan, ke barat. Ini sama. Jaraknya berarti yang ditempuh ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat. Nah, itu. Kalau menggunakan ya ini memang ini banyak noise-nya ya sehingga hasilnya tidak akan akurat sebagaimana yang diharapkan ya karena memang noise-nya banyak ini noise-nya. Nah, kalau kita gambar dalam bentuk apa? 2 dimensi ya. Nah, menggunakan 2 dimensi kira-kira menjadi gambar nomor 10 nih. Nah, ini. Oh, 3 dimensi ini. Nah, ini 3 dimensi seperti ini. Gambar nomor 10 seperti ini. Ini ya ini kan sumbu apa bidang horizontal nih ya. Ini merupakan proyeksi terhadap dindingnya. Dindingnya sumbu ini dinding untuk apa sumbu X Z. Ini dinding untuk sumbu YZ ini apa landasannya itu XY ya. Nah, ini kan seperti ini. Kalau ini kalau mau kita lihat dari atas mungkin ya. Nggak mau gerak ya. Oh, kayak di sini. Nah, kan di atas seperti ini. Ini dari atas. Kalau dari samping kiri, dari samping kanan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ya berarti karena gerakannya hanya gerakan diode, tidak ada gerakan naik turun, ya, kira-kira seperti ini.
Kalau dari samping, ya, seperti air. Wah, 12 ya. Ya, tidak ada gerakan naik turun juga untuk ini untuk pitch ya ini. Nah itu. Nah, ini dalam 3 dimensi bisa kita lihat seperti ini. Sehingga nanti kalau kita menggunakan gerakan drone dapat lihat dari mana, dari atas, dari bawah, dari samping itu bisa ini. Nah itulah pentingnya matrik rotasi seperti itu. Nah sekali lagi untuk membuat grafik ini karena banyak noise-nya, sama banyak penelitian yang nanti bagaimana cara mengurangi noise, bagaimana cara mengurangi pengaruh noise. Noise tidak mungkin dihilangkan, tapi nanti harus dapat dikurangi pengaruhnya. Nah itu. Nah, sehingga nanti ini banyak algoritma yang dapat dikembangkan untuk mengurangi ini nanti. Ya. Oke, matrik rotasi ini sudah. Ya. Nah, kalau sudah didapat ini ya percepatan dalam koordinat navigasi, tinggal nanti ini dimasukkan ke Kalman. Tinggal dimasukkan ke Kalman, ini state-nya, kemudian ini F-nya, ini G-nya, ini H-nya, ya. Nah, tinggal dimasukkan nanti ke program di MATLAB sudah ada contohnya, ya. Ya mungkin kalau yang skripsi sekarang mungkin tidak membahas lagi tentang orientasi karena kemarin sudah. Kecuali kalau mau mengembangkan beberapa bagian bisa. Nanti tinggal menambahkan nanti untuk penghitungan jarak menggunakan Kalman filter yang berdasarkan dalam koordinat navigasi. Untuk mengubah ke koordinat navigasi cukup ini aja ya. Ini data ACC. Data ACC dalam koordinat sensor dikalikan matrik rotasi. Nanti ketemu data dalam koordinat navigasi. Nah, matrik rotasi ini tinggal dengan aja nanti tinggal yang rumus nanti ini dimasukkan saja rumus ini. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Matrik rotasi itu nanti ya tidak dibuat satu saja ya. Maksudnya satu itu gini. Maksudnya itu tidak perlu dibuat sampai banyak. Tidak perlu. Ini contohnya ini. ACC dalam koordinat navigasi atau koordinat global. Ini kan ACC dari waktu 0 sampai selesai percobaan. K-nya 0 sampai K-nya terakhir. Ini kan isinya kan banyak ini isinya. Meliputi dari saat pertama kali percobaan sampai selesai nanti. ACC global. Nah, ini saat pertama percobaan sampai nanti selesai kan banyak sekali ini isinya. Nah, tapi kalau matrik rotasi itu nanti satu saja. Matrik rotasi itu cuma satu. Contohnya ini. Apa itu? Rotation matrik. Nah, teman-teman aja. Matrik rotasi ini hanya berlaku untuk K. Ya, hanya berlaku untuk saat K saja. K-nya berubah, ya ini berubah lagi. Tapi perubahan itu tidak akan terekord ya, seperti ACC global. ACC global ini kan terekord terus, tersimpan terus dari 0, dari K-nya 0 sampai selesai kan tersimpan terus. Tapi kalau matrik rotasi tidak perlu disimpan, mau untuk apa ini disimpannya. Juga matrik rotasi kan tidak dapat kita tampilkan sebagai grafik, karena ini sudah 2 dimensi. Nah itu. Sekali lagi, ini ngitungnya cukup mudah, nah tinggal dimasukkan ini aja tadi. Nah ini dimasukkan ketemu yang tadi itu. Nah. Oke, ini sudah panjang lebar. Ini ada yang mau tanya mungkin. Semakin sulit materinya ya. Tapi nggak apa-apa. Kalian sudah bayar itu memang nanti harus mendapat ilmu yang banyak. Kalau kalian sudah bayar SMP tapi ilmunya tidak banyak, rugi gitu ya. Nah kan gitu mestinya kan. Oke, ada yang tanya mungkin silakan tentang apa? Tentang navigasi macam-macam silakan. Ya, gimana? Sudah pusing mungkin ya.